Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Wow, lagi semangat-semangatnya nih ya. Jadi kita akan bahas teman untuk episode Bakugan Santai Bun Bomcher yang ke-37. Yang pastinya ini akan berfokus ke karakter Sashiro lagi ya teman ya. Yang sudah dinantikan juga ya teman ya. Seorang informan ini bisa mendapatkan highlight story yang memang bisa bilang juga ini jadi poin utama cerita Bun Bomcher bahkan ya. Jadi pastinya kita lihat ya teman ya, di awal scene ini kita juga lihat teman ada Sakito dan juga Biondi yang dimana juga mereka seperti ditawarkan gitu ya untuk membersihkan taman atau dari asosiasi lingkungan ini ya teman ya. Jadi pastinya mereka tuh terima kerja itu bukan kerja kotor lagi bahkan ya, ini kerja apapun gitu ya. Kalau misalkan kerja kotor ya udahlah kan ya, mau kayak dari musuh atau dari manapun dia juga terima aja lah teman ya, ibarat tuh biar dapat duit gitu ya. Yang pastinya di sini juga Bun Bum juga lagi belanja gitu ya dengan pakai uang Taya gitu ya, pakai black card loh ya, tajir bener gitu ya. Oke. Dan juga di sini dia juga menyarankan gitu ya kepada Taya untuk juga apa ya, menggunakan kekuatan atau teknologi dari Ayesa, terutama direkturnya yaitu Eiichiro Tokoyari. Tapi dia juga ternyata memang sudah bekerja sama dengan Hashirian sudah cukup lama kayaknya, terutama Waruido Spindo. Jadi Eiichiro Tokoyari dia juga menggunakan Bundorio sebagai alat negosiasi dari Spindo gitu ya, yang pastinya tidak disetujui oleh siapapun, bahkan Eiichiro sendiri gitu ya. Jadi sudah pasti gitu ya, Tokoyari juga punya relasi dengan tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh terhadap politik dan ekonomi dunia. Waduh, sudah main ke sana gitu ya. Jadi membangun sistem demi menghadapi Spindo. Wow. Raita Naito juga terlibat ya kan, dari Light Tuning Tech gitu ya. Wah. Dan waduh, udah mulai ada konsep-konsep kayak Ultraman sedikit nih temen ya. Kayak villainnya itu adalah manusia itu sendiri. Jadi ternyata Taya ini dari kecil seperti memiliki apa ya, indera khusus gitu ya, dimana dia tuh juga seperti mendengar teriakan tuh dia langsung gercep gitu ya, kayak entah teriakan apapun itu ya, dari teriakan yang buruk atau apapun itu, dia seperti sadar gitu ya. Dan juga dari keahliannya itu dia juga seperti punya secret power gitu ya, yang memiliki kekayaan abadi gitu ya. Jadi kekuatannya itu ya menghidupkan atau kayak membuat keluarganya itu dari yang bukan siapa-siapa ya, jadi kayak disorot dah teman ya oleh para pihak berwajib gitu ya. Jadi seperti ini kan ya, ada kayak detektif lah atau pak polisi lah kan ya. Jadi kayak diketahui kan ya untuk siapa nih ya yang ibaratnya mengetahui untuk teriakan itu ya. BTW di sini kan ada bapak sama ibu Nataya gitu ya, yang di sini diperankan oleh Mori Hiroshi ya temennya, Sweet Antonia Bunrat, dan Yuki Miyazawa gitu ya, itu ibunya sebagai Sweet Actornya Itasha gitu ya. Di sini gitu ya sama-sama main di Bumjer ya temennya. Ya, atau kan ya Yuki Miyazawa juga ya cantik kok ya temennya. Apalagi juga paling bilang Mori Hiroshi ini tuh sekelas kayak Kagami gitu ya. Kagami yang Kabuto ya kan ya. Oke, lanjut. Pastinya ada juga sarannya dari sensei gitu ya, yang pastinya dia juga akan mengingat terus saran dari sensei gitu ya. Mantap sekali. Dan juga dia akan melanjutkan terus untuk misinya gitu ya sebagai sang champion gitu ya. Nah di sini ada seseorang gitu ya, tampaknya ini seperti mata-mata yang sepertinya melakukan perjanjian juga dengan Hashirian ya kan, dan juga dia tahu tuh ya rahasia dari Hashirian juga gitu ya. Dia memiliki kunci ignitionnya Itasha gitu ya, nggak tahu nih dia rebut atau gimana kayaknya, mungkin mata-mata juga kayaknya dia rebut gitu ya. Dari situ juga membuat kamera gemer gitu ya, germaju ini, dan dia juga berhadapan dengan Ishiro, dan dia adalah deng 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 setia setir ya temennya. Dan di sini tuh diperankan oleh Konami Naito ya, yang pastinya jadi Andri Minami di Ultraman Blazar gitu ya. Ya pastinya ini beda banget asli ya. Di Ultraman Blazar kan dia tuh jadi karakter baik gitu ya, dari kayak pilot gitu ya. Yang di sini di Bun Bomcher ini ya kan ada dua cast nih kan, yaitu Yasunari Bando gitu ya. Bukan Yasunari Bando sorry ya, yang di sini dari Machoman gitu ya, sama rekannya itu
sama ini Karami Naito gitu ya. Kalau si Bando mah itu jadi karakter figuran aja kan, dan aku ini jadi kayak guest star, tapi ini memberikan kesan itu yang cukup positif ya teman untuk si Ishiro ini, karena juga membangun cerita kembali ya kan ya, atau chemistry antara mata-mata dan juga informan gitu ya. Jadi juga di sini dia juga dijebak ya teman Ishiro ini, dan dia juga langsung diambil ya teman changernya itu, dan langsung ya temannya membuat kopian ya dari kamera Kuromajo ini. Dan ini juga menjadi kesekian kalinya ya ada episode kopian atau salinan atau kayak apa ya, membuat cloningan ya, yang cloningan jahat pastinya ya. Tapi di sana juga ini cloningannya yang sangat spesial gitu ya, karena ini adalah orang hebat ya, orang penting ya teman. Misalkan kayak ya membernya biasa aja gitu ya, di copy kan jadi banyak gitu ya. Tapi ini orang penting loh temannya, orang informan. Jadi kayak pertama kalinya orang penting atau orang yang paling intelektual lah, atau orang yang ahlinya itu di copy kayak gini gitu ya. Jadi luar biasa lah ya si Ishiro ini juga langsung Ishiro kopian di sini ya. Jadi juga dia langsung diberikan bahan cloningan gitu ya. Dan tidak sampai di situ aja temannya, bukan hanya Ishiro aja, tapi ya semuanya juga kena gitu ya. Jadi juga di sini pada saat dia balik ke markas itu pun juga dia tidak seperti Ishiro kan ya. Taya pun juga responnya kayak beda gitu ya, karena Ishiro itu tidak ada satu atau berapa hal yang spesial dari Ishiro yang asli gitu ya, terutama di bagian matanya ya, atau perasaan matanya itu dia tidak ada gitu ya, tidak ada maknanya gitu ya. Pada saat dia tuh kayak menanyakan sesuatu, dan dia juga nanyain Bun Bum gitu ya kan, nanyain Bun Bum, bahkan dia juga seperti nggak tahu gitu ya Bun Bum itu kemana gitu ya. Apalagi Bun Bum salah satu rekan paling the bestnya dari Taya pun juga dia sampai nggak tahu gitu ya. Ya pastinya informan juga tidak seperti ini kan ya, apalagi juga Taya pun juga ya cukup cerdas lah kan ya, tidak gampang tertipu ya temennya. Jadi dia juga udah tahu gitu ya, dia tuh palsu gitu ya. Oke, dan pastinya juga muncullah Kuromajo ini ya temennya. Sini juga Ishiro kayak dia juga kayak ngomong gitu ya, ini Taya ini nggak ada yang jaga loh kayaknya, biar aku yang jaga gitu ya. Oke lah gitu ya. Nah dia niatnya tuh mau jaga kan ya, tapi niat lainnya itu adalah mau meretas ya temennya bagian mobil Bum Car ini, dan juga part-partnya atau markasnya gitu ya, terutama untuk ya hasilnya ini gitu ya, terutama ya pastinya untuk ISA gitu ya, seperti apa gitu ya. Tapi pastinya kalaupun udah dikalahin pun juga ya makin ada backup-nya lah gitu ya. Ya Kuromajo ini pun bukan hanya kopi orangnya aja kan, tapi bisa buat fotonya tuh sejelek mungkin lah temennya. Jadi pastinya yang kena sini tuh ya Mira, Joe, dan juga Kenba gitu ya, langsung dibuat kopiannya dan bertarung lah gitu ya. Ya Ishiro pun kotawan juga ya teman dengan Taya, yang dimana juga memulai pertarungan mereka berdua ternyata antara Taya dan juga Ishiro gitu ya, karena pastinya udah mengetahui juga dari matanya tidak ada perasaan, malah nanyain Bun Bum yang harusnya dia juga tahu gitu ya keberadaannya di mana gitu ya. Dan let's go. Ini sih fan service cewek-cewek banget sih. Lihat duo Chogan bertarung seperti ini, apa nggak kesemsem gitu ya. Ya kan fansnya Taya Mashiro mana nih ya kan ya, yang ibaratnya nge-couplein mereka berdua gitu ya. Taya Ishiro, Taya Genba, ya apapun lah gitu ya. Pokoknya juga lihat Taya Ishiro ini udah kayak ya bro kon banget lah temennya. Ya pastinya di Sentai ini pun juga ya adalah kayaknya momen kayak ini kan ya. Tapi kayaknya di Bumbunger ini tuh fan service sekali gitu ya. Ishiro kan udah pasti udah ada kerjasama kan sama Sakito ya. Tapi kalau kali ini Ishiro sama Taya itu udah berasa kayak brokon ya. Pertama kalinya nih kita lihat ya bagaimana MC dan Blue Ranger gitu ya itu bertarung, walau cuman fake ya temennya. Tapi kalau emang ya ini kan udah pasti seperti menjawab kan ya, kalau misalkan ini adalah kalau ya misalkan di komiknya kan ada formation lab gitu ya, atau bagian preculture kan, dimana Ishiro itu kayak bajak atau masuk ke markasnya kan ya dengan cara apapun gitu ya. Tapi dengan satu hal sepele itu kan ketahuan sama Taya gitu ya. Jadi ya pastinya langsung bagus gitu ya. Dia juga menanam seperti logic bomb atau kayak bom di sistemnya gitu ya, jadi biar dia nggak bisa pakai busutnya atau gatai gitu ya. Bagus banget asli ya. Dan ini juga sangat dinantikan juga ya temannya, karena pokoknya pertarungan dari Bumbunger itu
human fight-nya sih ya kan ya, gokil ya, human fight-nya tuh betul-betul tersaji dengan sangat baik gitu ya. Jadi kayak gila sih teman, scene ini tuh udah keinget sama Gaim ya temennya, Gaim episode 41 atau 42 gitu ya, yang dimana si Ryugen lawan Gaim kan kayak ini kan ya, ada kayak bulu-bulu terbang gitu ya temennya. Jadi bagus sekali ya teman ngelihat Ichiro dan juga Taya ini bertarung ya kan ya, melihat bagaimana skill dari seorang kurir ya sama informan gitu ya, seperti apa nih kan, bukan kurir biasa ya temennya, kurir ahli ini temennya. Luar biasa ya Taya dan juga Ichiro ini. Dan juga di sini ya Steer ini pun juga tidak menyangka ya teman, Ichiro yang asli itu dia juga bisa membebaskan ya kan, dan lebih ahli gitu ya daripada kopiannya gitu ya. Yang pastinya pertempuran Ichiro lawan Setia ini pun juga langsung seru lagi ya temennya. Pokoknya fight scene ini pun juga tetap terjalin dengan bagus sekali ya temennya. Gila sih temennya, ini juga kan ibaratnya si Setia sama si Ichiro ini udah kayak rekan gitu ya. Malahan si Ichiro ini malah pakai jalur pahlawan gitu ya. Ibaratkan kalau pahlawan kan ya berpihak ke teman gitu ya. Nah kalau rekan kerja itu kan bisa jadi teman atau musuh gitu ya. Jadi bagus lah temennya, bagus. Dan pastinya semuanya itu langsung terjadi dengan baik gitu ya. Pokoknya fight scene kali ini jempolan lah temennya, bagus banget asli ya. Ini si Steer atau yang dari Andre Minam Koniminato ini tuh cocok lah jadi villain ya kan, entah villain di Go Shuger bisa kali ya, bisa nggak sih kan dia jadi villain wanita lagi kan di Go Shuger kan ya, soalnya kita kayaknya butuh ya temennya villain wanita lagi kan ya, mungkin bisa kali ya kalau soalnya lihat parasnya itu apa ya, kayak bad girl sekali nggak sih kan, kayak muka-muka jahatnya itu ya. Pokoknya Andre ini kalau udah pakai setelan dark ini wah cocok nih jadi villainnya. Dan pastinya berbalik ya kan ya, berbalik arah nih kan, Ichiro langsung menang gitu ya. Mendapatkan peluangnya dan juga di sini mengorbankan segalanya gitu ya. Dan intinya Ichiro pun juga memenangkan pertarungan ini. Taya pun juga dengan siap ya kan ya, menebas kopian dari Ichiro ini kan ya, dengan sangat pede gitu ya, dan tidak takut, dan pastinya langsung siap ya kan ya, langsung lenyap sudah ya temannya si Ichiro kopiannya ini. Dan Setia pun juga selesai gitu ya, misinya gagal gitu ya. Nah ini kayaknya udah kayak membangun setup untuk kalau ini what if ya temen ya, Ichiro ini tuh akan menjadi villain gitu ya. Soalnya gimana ya, maksudnya kalau Ichiro itu bisa jadi kayak berpihak ke Ayesa gitu ya, bagaimana tuh, apakah Ranger Biru ini akan mengorbankan dirinya kayaknya untuk melakukan proyek robot danger ini ya, atau proyeknya Ayesa dan juga Ashira ini kayaknya, terutama Warido Spindo kayaknya. Tapi ya ujung-ujungnya nanti baik juga kok ya temennya. Tapi saya penasaran kayak kalau misalkan Ichiro ini jadi villain gimana gitu ya. Soalnya ini bakalan lebih menakjubkan sekali kan, bagaimana pertempuran itu antara informan ya kan menghadapi Bunbomcher gitu ya, dengan skill dan keahliannya udah terasah gitu ya, bagus sekali. Dan juga ini entrance Ichiro bagus banget asli ya, dia lompat itu ya kan ya, gokil gitu ya Ichiro ini. Dan pastinya Taya dan juga Ichiro asli ya langsung berubah bersama ya temennya. Wah, dan juga pastinya dia juga siap kan ya menghadapi si yang palsu ya temennya. Dan ini juga seperti kasih tahu sama Genba gitu ya. Menarik nih kan, tapi juga menakutkan. Aku nggak mau kalau misalkan dia itu jadi musuh. Nah, ini kayaknya udah diisyaratkan langsung sama Genba ya gitu ya. Kayaknya Genba ini bisa memprediksi ke depan itu gimana gitu ya. Kalau misalkan Ichiro ini jadi villain, ya kayaknya apa yang terjadi gitu ya. Soalnya kalau lihat juga kayaknya Ichiro ini tuh kayaknya setara kayaknya sepas-sepas sama Taya gitu ya, bisa lah diaduk kayaknya keahliannya gitu ya. Jadi kayaknya kalau pas duel pun juga Taya sama Ichiro doang kan ya, Genba ya dari kayak pelengkap atau yang biasa sama Joe bahkan Sakito pun juga bisa gitu ya. Tapi ngelihat dua orang ini yang kayak menjadi bagian poin cerita utama dari Bomber ini, kayaknya akan terjadi deh ya kan ya, kalau misalkan Ichiro jadi villain. Soalnya kata-kata atau momen kayak ini pun juga pernah terjadi di Kamen Rider kok ya teman ya. Seperti ya contoh paling jelas itu ada di Vice gitu ya. Nanti kata Takumi kan itu, hati-hatilah sama seekor kuda, kamu akan mengalami keburukan gitu ya. Nah itu di episode 13 itu juga akan terjadi di akhir-akhir episodenya, terutama di episode 48 di mana dia juga dihajar sama Kaitsa yang Yusuf adalah si Yuji Kiba alias Horse of Nock ya. Jadi
Takumi itu juga jaraknya tuh sangat jauh sekali gitu ya. Tapi siapa yang sangka kan ya kalau misalkan kata-kata Takumi itu seperti mengisyaratkan juga gitu ya. Kalau misalkan hal buruk itu akan terjadi kepadanya gitu ya, sebagai seorang musuh gitu ya, dan juga akan turun ya kan, akan tunduk di tangan seorang dalam tanda kutip musuh juga gitu ya, ataupun pahlawan gitu ya, anti hero gitu ya. Ya pastinya Ishiro pun juga langsung akan membuncah champion drive gitu ya, dan langsung menghabisi kamera kemajuannya dengan gampang gitu ya, dan ini skip aja lah gitu ya. Oke. Dan pastinya untuk Setia ini pun juga dia nggak tahu kan siapa yang bebasin gitu ya. Soalnya kalau kalian perhatikan juga teman, di sini di belakang dia nih ya ada seseorang gitu ya. Apakah ini Grand Risk ya kan? Apakah ini bawahannya Waridos Pindo ya juga bisa menyamar jadi manusia gitu ya? Karena entah kenapa teman ya, mungkin yang kita juga kan ini Suina tuh kayaknya beda loh teman sama Eiichiro Tokoyari maupun Raito Naito gitu ya. Pokoknya ini beda sekali gitu ya. Soalnya kayak apa yang bisa kita lihat itu ya apa ya sudah di sudah diberikan gitu ya, dan Tokoyari pun juga mengetahui juga kayaknya kalau misalkan Steer itu gagal gitu ya, dan pastinya dia juga memiliki suatu rencana lagi gitu ya, seperti apa nih gitu ya. Penasaran sih bagaimana kalau untuk konflik kayak Ultraman ini bisa diselesaikan ya kan ya. Jadi oh my god, kayaknya bakalan seru sih ya temennya. Yang pastinya juga di sini Steer juga meninggalkan pelacak itu sengaja kan ya, karena dikatakan itu masih berguna kan ya, nggak tahu ya kan guna itu buat apa ya si Ichiro itu, yang dimana juga mungkin ya tadi kan ya mungkin ada backupan juga kan ya, backupan pertarungannya ya kan ya, mana juga Steer itu juga ya memberikannya kepada Tokoyari gitu ya. Jadi ini tiba-tiba Mira kan ngecekin ya, ini kenapa nggak dari tadi gitu ya pas pertarungan, kenapa pas ending ini kan, tapi ya kan jadinya kayak agak gimana gitu ya. Jadi ya udahlah kan ya, ini mungkin bagian taman aja gitu ya, tapi kenapa harus di sini gitu ya, mungkin tadi kan ya pas pertarungan tuh kayak cek dulu, oh ini asing nggak nih kan ya, nah gitulah kan ya. Langsung gitu ya. Pastinya Ishiro dan Taya pun juga melanjutkan bisnis sebagai kurir informan dan juga bomber gitu ya. Wah, sangat menarik gitu ya, dua orang penting dan dua orang apa ya. Episode berikutnya kita akan menampilkan di sini fokusnya ke Sunseeker lagi tampaknya ya, dan kayaknya Sunseeker ini akan bubar. Waduh, seperti apa nih caranya akan ditempuh gitu ya, karena mereka tuh udah gagal maning gitu ya. Bosnya pun juga yang gak jelas semua kayaknya, terutama kecuali Matrix ya teman-teman ya, karena Matrix itu udah kayak mentor mereka gitu ya, jadi kayak salah satu big boss terfavorit ya kan sejauh ini ya Matrix ya. Kalau di Sesma nomor 2 gitu ya, nggak tahu nih Waridos Pindo tuh gimana ya kan ya, soalnya juga Waridos Pindo ini kayaknya bukan pihak ke Sunseeker atau manapun ya, selain Bulbobcher atau Bundorio, tapi ke ISA gitu ya. Seperti apa nih kan ya bagian akan, karena Waridos Pindo tuh ngincarnya tuh ke manusia semua gitu ya. Ini ada Weiwei kan varian apa nih kan, versi Daybreak Naka atau gimana. Yang pastinya kita munculkan di sini ada kepala pengurus Hashirian yaitu Grand Risk ya kan ya. Nah mungkin ini tadi kan ya, si orang tadi yang kayaknya bisa berubah jadi monster gitu ya, kepala pengurus Hashirian kayak kan, jadi Grand Risk ini kan ya, yang kayaknya juga memang ada ini kan ya, kayak ada suara manusia gitu ya kan ya. Jadi kita nantikan aja nih kayaknya seperti apa Grand Risk ini gitu ya. Semoga aja bisa jadi salah satu side boss yang cukup kuat gitu ya. Yang pastinya ini juga ada varian lagi kan dari Boom Boom Danger, dan Sakito sepertinya meminjamkan lagi ya untuk kokpit dari Go On Leto ya Speedor, dan muncul lagi untuk Go On Engine O ya teman-teman ya di sini ya. Untuk switch-nya udah real nih kayaknya, bukan CDI lagi ya teman-teman, dia betul-betul wah, kayaknya ini berubah tuh kayak lebih lebar ya kan bahunya ya. Oke teman, biasa kita akan bahas untuk info terbaru dari blog episode 37 dari Bunbomjer gitu ya. Jadi Weiwei Yarukar itu berasal dari suku elit Yarukar, dia datang ke bumi untuk merekrut Iya Yarukar ke suku tersebut. Wow, berarti ini kayaknya Yarukar akan berpisahkah sama Itachi pun Dekotoradi mungkin ya. Kita nggak tahu kan ya. Sementara itu selama pertempuran Taya melihat api hitam mendekati bumi, dan ketika mata bumi Grand Risk muncul gitu ya. Wah, seperti apa nih ya kan ya, bisa sekuat apa nih ya kan ya untuk Grand Risk ini.
Ya, pastinya untuk direktur episode ini dan juga minggu depan adalah direktur Hayama gitu ya, yang juga pernah membuat episode yang emosional seperti episode 15 yaitu Kitaro, dan juga episode 24 yaitu Mahiro Sensei gitu ya. Salah satu dari 2 episode filler yang favorit juga sih teman-teman ya, karena memang itu ada emosional tersendiri kan ya dari episode yang satu itu. Nah, pastinya dari penghormatan episode ini judulnya adalah Fukano no Mission, ya kan, misi yang mustahil dari seri kelima itu yang menggunakan seorang mata-mata yang seperti setia tadi ya teman-teman ya. Nah, pastinya si Taye itu juga seperti terobsesi dengan teriakan ya, karena masih kecil ia juga mendengar teriakan anak tetangga, tapi dia bungkam saja. Sampai saat itu juga anak itu dan Taye menyesal karena dia juga tidak merespon gitu ya. Jadi kayak nggak tahu nih secret powernya itu seperti apa gitu ya, karena kita juga kan nyatanya itu kan udah seperti stager itu gitu ya, dari ya apa ya kayak seperti ini kan ya. Dan tadi kan ada keluarganya juga kan ya, yang tadi kan saya udah seperti kan itu diperankan oleh Atome Bonred dan juga Itasha gitu ya, Yuki Mezawa dan juga Mori Hiroshi, oke. Yang pastinya juga Taye itu menjadi kaya itu karena kekuatan diri sendiri kan ya, dan keluarganya pun juga tidak sekaya itu kan, atau pada saat muda tuh ya kan masih kayak gitu kan ya, tapi karena secret power dari Taye itu ya pastinya menjadikan keluarganya itu dari bercukupan gitu ya. Dan pakaian mereka pun juga terinspirasi dari orang-orang dari apa ya warga Nerima gitu ya. Di sana set yang membuat pakaian mereka ini inspirasi dari orang-orang yang mereka lihat berjalan-jalan di sekitar Toei Studio ya, jadi kayak gitu ya temen ya, stylenya gitulah ya. Dan juga Ichiro X-Spy-nya itu bernama Setia gitu ya, atau steering gitu ya. Jadi aslinya tuh namanya kan steering ya kan, atau setir mobil lah kan ya, tapi arti lainnya pun juga bisa berbeda kan ya, dari wah bisa ke hal yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi karena udah consulting dengan Dr. Hayama, mereka juga melakukan peran laga gitu ya sebagai prioritas utamanya. Yang pastinya di episode kali ini, yang pastinya adalah memancarkan aura yang sangat macho gitu ya. Jadi seperti adalah Ishiro dan juga Setia tadi kayaknya ya kan, kecuali si machoman tadi ya. Oke, ini teman teman